Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Medi Nugroho. DPR RI mendukung penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. DPR RI berharap kerjasama ini berdampak pada peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam rangka mendorong percepatan program pembangunan infrastruktur dalam pidatonya di ruang rapat paripurna DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Setia Novanto menyatakan DPR RI mendukung penuh 11 perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua negara. Namun hal ini harus segera diimplementasikan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Novanto menilai kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini terus membaik membuat Indonesia menjadi tujuan investasi dan menjanjikan. Keadaan yang relatif aman telah menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi, seperti Kerajaan Arab Saudi yang telah berkomitmen untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5%. Dalam hubungan itu, DPR menyambut baik dan mendukung penuh penandatanganan 11 MOU yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Sebagai wujud hubungan persaudaraan Indonesia dengan Arab Saudi, Setia Novanto menyatakan Parlemen Indonesia dan Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi telah berkomitmen untuk meningkatkan hubungan kerjasama di berbagai bidang, khususnya investasi di bidang sumber daya alam seperti pengembangan kilang minyak. DPR RI baru saja menerima kunjungan kehormatan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi, Dr. Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh. Kedua parlemen sepakat untuk membahas masalah keamanan dan perdamaian, kerjasama di bidang investasi dan tenaga kerja, serta bidang keagamaan dan pendidikan. Hilman Hidayat dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur baru-baru ini, Komisi 3 DPR RI menyaksikan jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur dan Polres Jawa Timur memusnahkan barang bukti narkoba dari hasil operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017 yang nilainya mencapai 71,347 miliar rupiah. Dalam rangkaian kunjungan kerja reses masa persidangan ketiga, tim Komisi 3 DPR RI turut menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba yang terdiri atas sabu-sabu, ganja, Happy Five, ekstasi, dan tembakau gorila. Pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Polisi Mahmud Arifin. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan mengatakan, kinerja kerja Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam memberantas narkoba perlu diapresiasi, di mana barang bukti narkoba yang dimusnahkan bernilai 120 miliar rupiah. Menurut Trimedia, jika narkoba tersebut sampai ke masyarakat, maka bisa berdampak pada 2 juta jiwa masyarakat. Prinsipnya kami mendukung penuh kalau upaya-upaya Polri meningkatkan kualitas pelayanan mereka terhadap masyarakat dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri bersama instansi yang lain, BNN, dan mengikuti apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, kita perang terhadap narkoba. Sementara itu, anggota tim Komisi 3 Ahmad Basyarah mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam memberantas narkoba. Di sisi lain, menurut Basyarah ada peningkatan kualitas dan kuantitas tindak pidana kejahatan narkoba. Hal ini berdampak pada korban-korban yang ditimbulkan oleh narkoba. Ahmad Basyarah mengingatkan kepada seluruh kepolisian dan BNN perlunya dilakukan pencegahan secara efektif. Fungsi pencegahan harus lebih digalakan oleh BNN dengan menyusun strategi yang melibatkan banyak pihak untuk bersama-sama dalam memberantas narkoba. BNN ini kurang berkoordinasi secara efektif, ya, terutama dengan Komisi 3 DPR RI di dalam rangka menyusun strategi roadmap dari pencegahan dan penindakan narkoba ini. Sebab tanpa ada koordinasi yang efektif, BNN tidak mungkin bisa jalan sendirian. BNN harus bekerja sama dengan DPR RI, bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang lain, supaya kejahatan narkoba ini bisa ditanggulangi secara bersama-sama dengan gotong royong seluruh komponen masyarakat dan bangsa Indonesia. Dari Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI menyayangkan adanya penyelewengan dana subsidi pengiriman sapi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Jakarta dengan menggunakan kapal ternak tol laut KM Camara Nusantara 1. Ditemui usai melakukan peninjauan ke kapal ternak tol laut KM Camara Nusantara 1 di Pelabuhan Tenau, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Azam Asman Natawijana mengatakan, Komisi 6 akan bicarakan dengan Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya mengenai ketimpangan harga jual sapi antara PT Berdikari dengan pihak swasta lainnya. Menurut Azam, harga jual sapi di Jakarta terlalu tinggi dengan kisaran harga di atas Rp100.000 per kilogram, padahal bisa dijual dengan harga Rp85.000 per kilogramnya. Harga sapi itu di sini per kilo sapi hidup itu sekitar 30.000 lah. Tapi itu di petani. Tapi Berdikari tidak bisa berebut dengan petani. Dia terpaksa berebut membeli dari pengumpul. Dari pengumpul itu sekitar di bawah 40.000, antara 38 sampai 40.000. Kalau ongkosnya ke sana hanya Rp330 dan di harga di Jakarta ditetapkan oleh pemerintah misalkan 60.000, itu sudah untung gitu loh. Atau 85.000, tapi kan harga di Jakarta mencapai di atas 100.000. Siapa yang menikmati 100.000? Nah, ini kita harus cari. Hal senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Menurutnya harus ada kebijakan dari Kementerian Pertanian untuk bisa menurunkan harga jual sapi di Jakarta. Bambang menekankan dengan menggunakan kapal yang disubsidi dari uang rakyat, seharusnya harganya bisa lebih murah. Dengan menggunakan kapal bersubsidi ini kapal bersubsidi ini duitnya rakyat subsidinya. Ya, makanya apa? Yang menggunakan ini, yang jualnya di sana harus harganya sama dengan yang dilakukan oleh Berdikari. Kalau tidak bisa menjual dengan harga yang seperti itu, ya berikan saja semuanya kuota itu kepada Berdikari. Agar apa? Agar bisa stabilisator pasar yang ada di Jakarta bisa terwujud dengan baik. Kepala Perwakilan Berdikari Nusa Tenggara Timur, Jen Marunduri mengatakan, PT Berdikari Kupang berharap kendala-kendala operasional dalam pengiriman sapi ke Jakarta dapat menjadi perhatian pemerintah. Kami berharap semua kendala yang terjadi di dalam operasional kita Berdikari di Kupang ini bisa diperhatikan oleh pemerintah dan bisa kami dibantu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi untuk kita mengirim sapi ke DKI, kami bisa dibantu. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.